Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan bahas soal-soal pretest lagi ya. Karena sebentar lagi pretest tahun 2022 akan dilaksanakan. Nah, pada kesempatan ini, di dalam video ini kita akan membahas soal-soal pedagogik yang sering sekali muncul di semua mapel. Karena semua mapel pastinya akan mempelajari tentang KKM, tentang pengayaan, remedial seperti itu ya, dan tentang soal-soal guru abad 21. Nah, jadi di dalam video ini kita akan bahas soal tentang hal itu semua ya. Jadi ini cocok sekali ditonton untuk semua mapel karena biasanya soal ini tidak pernah absen pada soal-soal pretest maupun UP-PPG. Baik, kita langsung mulai saja ya dari soal yang pertama. Bu Bella mengajar di SMA Insan Cendikia. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang analisis perangkat komputer, ternyata dari 30 siswa, hanya 3 peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM. Maka kegiatan remedial yang tepat dilakukan oleh Bu Bella untuk 3 peserta didiknya tersebut adalah A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus seperti tutor sebaya. C. Memberi tugas pengganti nilai ujian untuk memenuhi KKM. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena hanya sedikit yang remedial. E. Memberi latihan soal secara mandiri untuk dikerjakan di rumah. Baik, silakan dijawab. Ini terkait tentang remedial pembelajaran ya. Tentunya Bapak Ibu harus tahu teknik ketentuan tentang remedial ini. Silakan dijawab. Sudah ya? Oke, benar. Jawabannya adalah B ya, pemberian bimbingan secara khusus seperti tutor sebaya. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Nah, jadi kalau menurut aturan Depdiknas tahun 2010, jika yang mengikuti pembelajaran remedial pada KD tertentu kurang dari 20%, maka perlakuan yang diberikan berupa bimbingan secara khusus, misalnya dengan tutor sebaya. Nah, kalau kasus Bu Bella ini dari 30 siswa, hanya 3 peserta didik berarti tidak sampai 20% ya. Ya kan? Tidak sampai 20% siswa yang remedial. Maka ketentuan yang diambil berupa remedial yang cocok adalah dengan tutor sebaya. Seperti itu ya. Baik, jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lihat kembali soal nomor 2. Pak Derajat mengajar di SMP Insan Cendikia. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran tentang menulis kalimat berita, ternyata hasil yang didapat dari 30 siswa adalah sebagai berikut. 10 siswa mendapatkan nilai di atas 85 dan 20 siswa mendapat nilai di bawah 70. KKM yang ditetapkan adalah 75. Kegiatan remedial yang tepat dilakukan oleh Pak Derajat untuk peserta didiknya adalah A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Memberikan tugas pengganti nilai ujian kepada 18 siswa yang belum memenuhi KKM. Oke, ini 20 ya. Karena kalau di soal 10 siswa mendapatkan nilai di atas 85, 20 siswa mendapat nilai 70, KKM-nya 75, maka ini 20 ya, bukan 18. Ini salah. Oke, 20 ya, yang C ini. Lalu yang D, melanjutkan materi pada KD selanjutnya karena materi sebelumnya telah diajarkan. Atau E, memberi latihan soal baru untuk dikerjakan lagi oleh semua siswa. Baik, silakan dipilih. Sudah ya? Oke, benar. Jawabannya adalah A ya. Jadi pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi apabila mendapat soal ini, harus kita analisis terlebih dahulu. 30 siswanya, KKM-nya 75. Sedangkan 10 siswa mendapatkan nilai di atas 85, artinya tidak remedial ya.
Nah, sedangkan 20 siswa mendapat nilai di bawah 70 artinya berarti remedial. Berarti 10 siswa tidak remedial, sedangkan 20 siswa remedial. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang cocok untuk remedialnya adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kita lihat pembahasannya. Jadi, kalau kita mengacu pada aturan Depdiknas tahun 2010, maka bentuk perlakuan pembelajaran remedial ini dilakukan berdasarkan keterserapan KD pada ketuntasan klasikal. Jadi, bila ketentuan klasikalnya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%. Nah, ini karena dari 30 siswa, 20 siswa remedial, 10 tidak, artinya lebih dari 50% ya. Maka remedial dilakukan dengan memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah, jika yang mengikuti pembelajaran remedial pada KD tersebut kurang dari 20%, maka perlakuan yang diberikan bisa berupa bimbingan secara khusus, misalnya dengan tutor sebaya. Nah, ada ketetapan lagi jika yang mengikuti remedial berada pada rentang 20% sampai 50% atau tengah-tengah seperti itu ya, maka perlakuan diberikan dengan penugasan secara berkelompok, seperti itu. Baik ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Program remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial meliputi 2 langkah pokok, yaitu A. Memberi latihan soal secara kontinu dan memberikan pembelajaran remedial. B. Mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan perlakuan pembelajaran remedial. C. Mendiagnosis kesulitan pembelajaran dan mendata bakat peserta didik. D. Menyampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran dan melakukan ujian ulang. Atau E. Memberikan perlakuan remedial dan juga memberi tes awal atau pretest. Baik, silakan dijawab. Iya, betul ya. Jawabannya adalah B. Mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan perlakuan pembelajaran remedial. Jadi yang harus diingat, 2 langkah pokok. Jadi 2 langkah pokok yang perlu diperhatikan atau dikerjakan dalam memberi pembelajaran remedial kepada peserta didik. Yang pertama, didiagnosis kesulitan belajarnya terlebih dahulu, lalu memberikan perlakuan pembelajaran remedial terhadap siswa tersebut. Ya, itu saja kata kuncinya. Didiagnosis terlebih dahulu, baru diberikan perlakuan apa nih yang tepat dalam pembelajaran remedial. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, atau E. Menyusun laporan hasil penilaian. Baik. Sudah? Sudah ya, jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian karena kecuali ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu dan rekan-rekan pahami, hasil tes atau hasil penilaian ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Jadi di samping itu, hasil penilaian juga dapat memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan itu sendiri. Jadi berdasarkan analisis hasil penilaiannya, itu dapat ditentukan langkah atau upaya apa yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan
hasil belajar. Jadi ini berhubungan dengan jawaban yang A ya, sehingga benar memperbaiki program pembelajaran. Lalu kita lihat selanjutnya. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai KKM. Nah, itu ada juga kan yang belum juga mencapai KKM. Jadi hal itu perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial atau pengayaan bagi peserta didik. Nah, ini hubungannya dengan jawaban yang B dan C. Jadi menyelenggarakan program remedial dan yang C menyelenggarakan program pengayaan. Jadi benar ya. Lalu kita lihat selanjutnya. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Jadi hal yang tidak boleh dilupakan dalam memanfaatkan hasil penilaian peserta didik ini adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian. Jadi rapot. Nah, rapot ini sama fungsinya sebagai fungsi administrasi. Ya, jadi ini benar menyusun laporan hasil penilaian. Kalau yang D mengadministrasikan hasil penilaian itu sama saja fungsinya udah di menyusun laporan hasil penilaian yang E ini. Jadi jawaban yang tepat yang D ya, karena kecuali mengadministrasikan hasil penilaian. Karena mengadministrasikan hasil penilaian itu udah termasuk di menyusun laporan hasil penilaian, intinya seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan yang tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Canggih, B. Membuat analogi, C. Menghadirkan contoh, D. Membuat gambaran nyata, atau E. Melakukan eksplorasi. Baik, silakan dijawab. Iya, benar ya, ini jawabannya sedikit mirip-mirip, jadi jangan sampai terkecoh. Nah, kalau studi kasusnya seperti soal ini, maka jawaban yang benar adalah yang B, membuat analogi ya. Salah satu perkembangan teknologi dengan praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut, memberikan kesempatan peserta didik untuk A. Berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan natural. C. Berinteraksi, berbagi informasi, dan memperbaiki kesalahannya. Yang D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu dan berdikari. Dan yang E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Baik, silahkan dijawab. Oke ya, benar ya, jawabannya adalah A. Jadi pembelajaran dengan sosial media ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi informasi dan pemikiran secara bersama-sama ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, selain memiliki kemampuan guru abad 21, guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah A. Guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. D. Guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. E. Guru harus memiliki kemampuan bertanya dan mendengarkan keluhan peserta didiknya. Baik, silakan dijawab. Apa jawabannya? Benar ya, jawabannya adalah B. Jadi, empati ini kan merupakan kekuatan untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain.
Jadi empati ini sebagai cara untuk memahami diri orang lain seperti itu. Pembelajaran dengan empati ini merupakan suatu komponen strategi yang kuat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar yang berbeda dari para siswa yang memerlukan lebih daripada sekedar lembar kerja. Ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini silahkan dijawab di kolom komentar jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, kita baca soalnya. Di abad ke-21, guru dapat mengarahkan pembelajaran lebih banyak pada diskusi, memecahkan masalah hingga melakukan proyek yang merangsang siswa untuk A. update, B. bertindak manual, C. berpikir kritis, D. menyimak, atau E. berpikir logis. Silahkan dijawab di kolom komentar. Apabila jawaban Bapak Ibu benar, akan saya beri tanda love ya. Baik, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang akan melaksanakan pretest PPG. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.